Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP, CPNS 2023 dan video ini video yang ke-56. Soal pertama, jika di kantor ada dua rekan kerja yang berselisih, kebetulan keduanya mencurahkan isi hatinya pada Anda, sikap Anda, A. bersikap netral dan hanya menjadi pendengar agar keadaan tidak semakin ricuh, B. mendengar dan akan mendukung kubu yang menguntungkan Anda, C. menjadi pendengar jika sedang luang, D. tidak mau ikut campur karena membuat Anda pusing, E. mendengarkan dan akan memberi solusi agar tidak terus-menerus bertikai. Di saat ada dua rekan kerja kita yang berselisih dan kebetulan keduanya mencurahkan isi hatinya kepada kita, bagaimana sikap kita menanggapi hal tersebut? Di antara kelima pilihan ini yang punya poin paling tinggi adalah pilihan E, yaitu mendengarkan dan akan memberi solusi agar tidak terus-menerus bertikai. Soal nomor 2. Jika ada rekan guru di sekolah yang sering meminta bantuan Anda untuk membuat slide presentasi dengan aplikasi PowerPoint karena ia kebetulan kurang menguasai, maka sikap Anda A. selalu bersedia membantu karena tidak enak hati, B. membantu jika Anda sedang luang, C. membantu sambil mengajari caranya agar kelak dia bisa membuatnya sendiri, D. membantu jika ada imbalannya, E. menolak agar dia tidak terus bergantung kepada Anda. Di saat ada rekan sesama guru di sekolah tempat kita mengajar, dia sering meminta bantuan kepada kita untuk membuat slide presentasi dengan aplikasi PowerPoint karena dia kebetulan kurang menguasai aplikasi tersebut. Maka bagaimana sikap kita di kondisi tersebut? Di antara kelima pilihan ini yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, membantu sambil mengajari caranya agar kelak dia bisa membuatnya sendiri. Karena jika kita hanya membantu, maka seterusnya dia nggak akan tahu bagaimana cara membuatnya. Jadi dia selalu bergantung kepada kita. Namun jika kita membantu dan juga sambil mengajari, maka dia akan perlahan-lahan nanti akan bisa membuatnya sendiri. Jadi soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah pilihan C. Soal nomor 3. Anda bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Anda di kantor tersebut posisinya sebagai pimpinan di bidang tertentu yang menangani banyak proyek. Anda memiliki staf hampir 100% wanita yang beraneka ragam sifat dan perilakunya, mulai dari yang suka menggunjing orang lain sampai yang suka menggoda suami orang. Apakah Anda merasa nyaman memiliki staf tersebut? A. Tidak seluruh staf seperti itu. B. Tidak, Anda lebih suka staf yang sifat dan pribadinya baik. C. Anda menerima semua karakter staf selama pekerjaan di kantor selesai tepat waktu. D. Anda menerima semua karakter apabila Anda menginginkan tujuan tertentu. E. Masa bodoh dengan karakter mereka, yang penting mereka mematuhi perintah Anda. Di saat kita bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian di kantor tersebut kita posisinya adalah sebagai pimpinan di bidang tertentu yang kebetulan hampir semua stafnya atau 100% stafnya adalah wanita yang mempunyai beragam sifat dan perilaku, mulai dari yang mengunjing orang sampai yang suka menggoda suami orang. Nah, apakah kita merasa nyaman memiliki staf seperti itu? Di antara kelima pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, yaitu Anda menerima semua karakter staf selama pekerjaan di kantor selesai tepat waktu. Karena kita harus profesional dan kita harus memaklumi semua orang, setiap orang punya karakter yang berbeda-beda, tidak mungkin sama. Jadi kita harus memahami kondisi tersebut. Sepanjang pekerjaan di kantor tepat waktu, kenapa tidak? Kita harus menerima staf tersebut atau karakternya. Soal nomor 4. Suasana di lingkungan tempat tinggal Anda memanas karena ada salah seorang tetangga Anda yang dengan sengaja membangun pagar pembatas jalan karena merasa bagian jalan tersebut merupakan tanahnya. Akibatnya, warga jadi tidak bisa melintas dan menjadi perdebatan antar warga. Sikap Anda sebagai tetangga adalah A. Berusaha mengingatkan warga tersebut agar tidak bersikap egois dan segera membuka jalan. B. Menahan diri untuk tidak terlibat dalam masalah tersebut. C. Melaporkan hal tersebut pada pihak berwenang agar warga tersebut mendapat teguran keras. D. Bersama-sama warga lainnya langsung merusak pembatas jalan tersebut. E. Mengajak Pak RT dan perwakilan warga yang bersengketa untuk duduk bersama mencari solusi.
Soal nomor 4, ketika suasana di lingkungan tempat tinggal kita memanas karena ada salah seorang tetangga yang dengan sengaja membangun pagar pembatas jalan karena dia merasa bagian jalan tersebut merupakan tanahnya. Akibatnya, warga tidak bisa melintas dan menjadi perdebatan antar warga. Bagaimana sikap kita sebagai tetangganya? Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang punya poin paling tinggi adalah pilihan E, yaitu mengajak Pak RT dan perwakilan warga yang bersengketa untuk duduk bersama mencari solusi. Soal nomor 5. Keluarga Anda adalah seorang pendatang baru di sebuah kampung. Sebagian penduduk di kampung tersebut menganut kepercayaan tradisional yang berbeda dengan Anda. Karena hal tersebut, beberapa penduduk tampak bersikap acuh karena menganggap Anda tidak bisa berbaur dengan masyarakat. Hal ini membuat istri Anda mengeluhkan jika sulit untuk bisa beradaptasi di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk lebih sering mengikuti upacara adat kepercayaan sekitar. Sikap Anda sebagai kepala keluarga, A. Meminta istri untuk bersabar dan pelan-pelan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. B. Meminta pendapat ketua RT setempat agar segera diperoleh solusi yang menyenangkan kedua pihak. C. Menolak dengan tegas usulan istri karena bertentangan dengan keyakinan Anda. D. Mengikuti usulan istri karena alasannya masuk akal. E. Mendekati warga yang bermasalah dan meminta mereka lebih menghargai keyakinan Anda. Nah, di saat keluarga kita merupakan pendatang baru di sebuah kampung, kemudian sebagian penduduk di kampung tersebut menganut kepercayaan tradisional yang berbeda dengan yang kita anut, kemudian karena hal tersebut beberapa penduduk tampak bersikap acuh karena menganggap kita tidak bisa berbaur dengan masyarakat dan membuat istri kita mengeluh sulit untuk bisa beradaptasi di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk kita lebih sering mengikuti upacara adat kepercayaan sekitar, maka sikap kita yang paling tepat sebagai kepala keluarga adalah pilihan A, yaitu meminta istri untuk bersabar dan pelan-pelan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Karena juga kita tidak mungkin mengikuti kegiatan tersebut karena bertentangan dengan keyakinan yang kita anut. Jadi yang lebih baik kita lakukan ya adalah meminta istri untuk bersabar dan pelan-pelan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Soal nomor 6. Seminggu yang lalu di perusahaan tempat Anda bekerja sedang melakukan perekrutan karyawan baru. Hari ini, semua dari calon pelamar yang memenuhi syarat administrasi diminta datang oleh atasan Anda untuk seleksi. Namun karena satu hal, atasan Anda berhalangan untuk datang ke kantor. Atasan meminta Anda untuk memutuskan diterima atau tidaknya pelamar tersebut di perusahaan. Sikap Anda, A. Meminta teman Anda untuk membantu menyeleksi calon pelamar yang memenuhi kriteria yang diinginkan perusahaan. B. Melakukan seleksi berupa tes tertulis dan wawancara singkat dengan para pelamar. C. Memberikan tes seleksi calon karyawan seperti biasa yang dilakukan perusahaan ketika mencari karyawan baru dan merundingkan hasilnya bersama rekan lainnya. D. Memberikan tes tertulis, wawancara, dan memutuskan untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. E. Melakukan seleksi tertulis dan wawancara, kemudian melaporkan kepada atasan hasil seleksi tersebut dan meminta keputusannya. Di soal nomor 6, kasusnya adalah seminggu yang lalu di perusahaan tempat kita bekerja sedang dilakukan perekrutan karyawan baru. Hari ini, semua dari calon pelamar yang memenuhi syarat administrasi diminta datang oleh atasan untuk seleksi. Namun, karena satu hal, atasan berhalangan untuk hadir dan atasan meminta kita untuk memutuskan diterima atau tidaknya pelamar tersebut. Nah, bagaimana sikap kita untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut? Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan D, yaitu memberikan tes tertulis, wawancara, dan memutuskan untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. Jawaban A, B, C, dan E salah karena dalam pengambilan keputusannya seharusnya kita sendiri yang mengambil karena atasan sudah mempercayakan hal itu kepada kita. Sedangkan pilihan A, B, C, dan E kita meminta tolong kepada teman, minta bantuan kepada rekan yang lain atau kita menanyakan kembali kepada atasan. Seharusnya kita yang memutuskan. Makanya jawaban dari soal nomor 6 adalah pilihan D.
Soal nomor 7, rekan kerja Anda mengajak Anda untuk mengikuti salah satu kegiatan keagamaan. Sebelum berangkat, Anda menyempatkan diri untuk mencari informasi tentang kegiatan keagamaan itu. Walaupun masih dalam naungan agama yang sama, Anda merasa aneh karena tata cara beribadahnya berbeda dengan yang Anda yakini. Sikap Anda adalah A. Tetap datang namun dengan perasaan was-was, B. Menolak karena tidak sesuai dengan yang Anda yakini, C. Menolak dan membencinya, D. Menolak dan mengatakan bahwa dia sesat, E. Menolak dan meminta maaf karena Anda tidak dapat hadir. Di antara kelima pilihan ini, ketika ada seorang rekan yang mengajak kita untuk mengikuti salah satu kegiatan keagamaan, namun setelah kita mencari tahu ternyata kegiatan keagamaan itu walaupun kita berada dalam naungan agama yang sama, tapi kita merasa aneh karena tata cara beribadahnya berbeda dengan yang kita yakini. Maka sikap kita di kondisi tersebut, di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat adalah pilihan E, yaitu menolak dan meminta maaf karena Anda tidak dapat hadir. Soal nomor 8. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicarikan solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Soal nomor 8, ketika kita hidup di negara yang beragam kepercayaan, budaya, dan juga adat istiadat yang berbeda, kemudian di perusahaan kita sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang, banyak karyawan muslim yang mengeluh sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat dan juga waktu beribadah, karena mereka harus tetap bekerja. Bagaimana sikap kita di kondisi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicarikan solusinya. Soal nomor 9. Anda adalah seorang atasan di salah satu perusahaan yang dikenal sebagai sosok atasan yang tegas dan selalu tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan Anda. Ketika Anda mendapat suatu tugas yang sangat penting dari pemilik perusahaan, Anda pun mulai mengevaluasi pekerjaan tersebut dengan mengadakan rapat dengan bawahan Anda. Tetapi ketika rapat sedang berlangsung, salah satu bawahan Anda mendapat suatu musibah yang membuat anaknya harus dilarikan ke UGD. Dengan perasaan panik dan lesu, bawahan Anda tersebut meminta izin kepada Anda agar segera menyusul ke UGD. Permasalahan lain muncul ketika Anda merasa bahwa bawahan Anda itu sangat kompeten dan cenderung berperan penting dalam menyelesaikan semua tugas yang diberikan pemilik perusahaan. Sikap Anda adalah A. Mengizinkan bawahan Anda tersebut untuk segera menyusul ke UGD mengingat keluarga merupakan hal terpenting juga. B. Mengizinkan bawahan Anda tersebut untuk segera menyusul ke UGD dan memberikan semangat ke bawahan Anda dan mengingatkannya untuk tetap berpikir jernih mengingat keluarga merupakan hal terpenting juga. C. Mengizinkan bawahan Anda tersebut untuk segera menyusul ke UGD dan memberitahukan kepadanya untuk tetap tenang serta mengingatkan sekali lagi kepadanya bahwa tugas yang diberikan sangat penting dengan deadline yang sempit. D. Mengizinkan bawahan Anda dan mengingatkannya agar sabar, tetap tenang, dan tidak panik dan kemudian melanjutkan rapat tersebut sesaat setelah bawahan Anda tersebut meninggalkan ruangan rapat. E. Mengizinkan bawahan Anda dengan memberikan semangat serta dukungan moral yang mendalam agar cobaan yang dihadapi dapat menjadi pembelajaran ke depannya. Di saat ada bawahan yang meminta izin kepada kita untuk menyusul anaknya ke UGD, sementara kita sedang mengadakan rapat dan bawahan kita ini dia merupakan seseorang yang kompeten dan cenderung berperan penting dalam menyelesaikan semua tugas yang sedang kita diskusikan di rapat. Bagaimana sikap kita terhadap situasi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang tepat adalah pilihan D, yaitu mengizinkan bawahan Anda dan mengingatkannya agar bersabar, tetap tenang, dan tidak panik, dan kemudian melanjutkan rapat tersebut sesaat setelah bawahan Anda tersebut meninggalkan ruangan rapat. Karena kita juga harus mengerti, paham situasi orang lain yang sedang dapat kemalangan, jadi pilihan D lah yang paling tepat di antara kelima pilihan yang ada. Nomor 10,
Dalam suatu rapat, salah satu rekan ingin melaksanakan sholat karena sudah memasuki waktu asar. Pemimpin rapat mengizinkan untuk beliau meninggalkan rapat. Namun salah satu peserta rapat tidak setuju karena pembahasan rapat sedang penting. Sebagai peserta rapat, maka tindakan Anda adalah A. Meminta agar rekan tidak beribadah dahulu karena sedang rapat penting. B. Tidak mempedulikan karena bukan Anda yang beribadah. C. Meminta agar rekan menunda ibadahnya karena rapat akan segera berakhir. D. Mendukung rekan beribadah. E. Meminta agar pimpinan dapat mengizinkan rekan beribadah. Jadi di saat kita mengadakan suatu rapat dan ada salah satu rekan yang ingin melaksanakan sholat karena sudah memasuki waktu sholat, kemudian pimpinan mengizinkannya, namun ada salah satu peserta rapat yang tidak setuju karena pembahasan rapat sedang penting, bagaimana sikap kita sebagai peserta rapat? Di antara kelima pilihan, jawaban yang paling tepat adalah pilihan E, yaitu meminta agar pimpinan dapat untuk mengizinkan rekan beribadah. Jadi soal nomor 10, jawabannya adalah pilihan E. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.